Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah memerintahkan masyarakat melakukan social distancing. Sebenarnya apa sih social distancing dan yang paling penting bagaimana kita bisa menerapkan dan seberapa besar efektivitasnya dalam hal menangkal atau mencegah penyebaran virus corona yang ada di Indonesia. Jadi ini dia ya, social distancing sekarang sangat penting, harus kita tanamkan setiap hari, setiap waktu. Ini harus kita lakukan semua. Jadi ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, seberapa efektivitas menerapkan praktek social distancing ini, saya akan kasih ke Anda bagaimana informasi apa definisi dari social distancing ini. Kita lihat dikutip dari health.com, Center for Disease Control and Prevention atau CDC di Amerika Serikat. Jadi social distancing adalah keluar dari tempat orang-orang berkerumun, ya. Jadi sendirian aja. Jadi keluar dari tempat-tempat keramaian, pusat-pusat keramaian. Misalnya kita lihat apa sih, mall, kemudian pusat perbelanjaan, pasar, pokoknya tempat yang setiap hari memang didatengin banyak banget orang yang ada di sana. Jadi pentingnya juga tidak hanya menghindari hal yang harus kita lakukan atau bisa dan wajib kita lakukan selain menghindar. Kalaupun jadi gini, imbauan untuk melakukan social distancing itu adalah sifatnya jangan keluar rumah kalau misalnya nggak urgent banget deh, atau kalau nggak penting banget. Kalaupun memang Anda semua terpaksa harus melakukan sesuatu di luar rumah atau harus pergi ke tempat yang kira-kira memang jadi kerumunan massa atau pusat keramaian, yang paling penting yang harus dicamkan adalah tolong jaga jarak antara satu orang dengan yang lainnya. Jadi WHO sendiri mengimbau atau mendefinisikan social distancing ini adalah dari satu orang ke orang yang lain. Kalau misalnya di tempat rame, jaga jaraknya itu minimal 1 sampai dengan 2 meter. Jadi kalau misalnya kita lihat apa yang terjadi misalnya di moda transportasi MRT atau Transjakarta, tadi misalnya Anda lihat juga orangnya masih dempet-dempet banget kalau misalnya ngantri. Jadi nggak ada social distancing, jadi kemungkinan atau potensi penyebaran virus itu gampang banget. Ini kita nggak hanya ngomongin corona, virus-virus lainnya misalnya kayak flu, batuk dan sebagainya bisa saja terjadi ya. Oke. Kemudian kita akan lihat lagi apa sih sebenarnya, tadi ada social distancing, ada juga isolasi dan juga karantina. Jadi kalau misalnya isolasi ini memisahkan orang yang sehat dengan orang yang sakit. Jadi memisahkan orang yang sehat dengan orang yang sakit bisa di bawah supervisi dari petugas medis ataupun tidak. Berbicara mengenai social distancing, saya akan kembali ke Anda terkait dengan pemahaman dan apa yang harus kita lakukan terkait dengan social distancing. Kalau tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu isolasi, yaitu isolasi adalah memisahkan orang yang sehat dengan orang yang berpenyakit atau memiliki penyakit. Kemudian bedanya apa dengan karantina? Ya, karantina itu memisahkan dan juga membatasi pergerakan. Jadi pergerakan ini semua harus dibatasi. Jadi pergerakan orang, khususnya pergerakan orang yang belum dinyatakan sakit ya. Jadi harus dibatasi kepada orang-orang yang masih dalam dugaannya terpapar virus. Nah, untuk kalau kita berbicara mengenai karantina di kasus penyebaran virus corona, biasanya orang yang sudah melakukan salah satunya perjalanan ke luar negeri atau khususnya ke negara-negara yang memang positif terjangkit atau memiliki wabah dari COVID-19, sehingga orang-orang yang memiliki riwayat perjalanan ini diwajibkan atau diharuskan menjalani masa karantina di rumah selama kurang lebih 14 hari. Di mana CDC sendiri merekomendasikan bagi yang akan melakukan isolasi, baik isolasi ataupun karantina, ini untuk tetap terus memonitor gejala-gejala yang mungkin saja timbul dan harus pastinya menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan makanan teratur, dan yang paling penting salah satunya adalah tidak bertukar peralatan makan ya. Itu yang harus dilakukan. Oke. Saya langsung saja berpindah, kalau tadi isolasi kemudian karantina, ini apa itu lockdown? Nah, lockdown itu merupakan semacam protokol darurat. Jadi protokol emergency atau darurat
ini yang biasa diterapkan untuk mencegah sesuatu yang menyebar. Dalam hal ini kita berbicara mengenai penyebaran virus. Nah, ini untuk menangkal penyebaran corona dilakukan atau sudah dilakukan beberapa negara sebelumnya, misalnya salah satunya Italia, kemudian ada juga Denmark, Norwegia, dan negara-negara lainnya. Walaupun sekarang Indonesia pertanyaan apakah perlu kita melakukan lockdown, Presiden menyatakan kita tidak akan melakukan lockdown. Nah, berbicara mengenai social distancing, kita akan lihat seberapa efektif sebenarnya social distancing ini, karantina dan lainnya, di mana Washington Post kita ambil. Ini adalah grafis yang dibuat oleh Washington Post terkait dengan simulasi efektivitas penerapan dari social distancing ya. Pertama, ini misalnya kita lihat. Oke, saya hapus dulu. Jadi kita lihat ini ada semacam video atau grafis. Oke, ini harusnya berubah warnanya. Oke, coba saya geser dulu. Kita geser lagi. Oke, saya play. Jadi intinya kalau misalnya kita lihat perubahannya, sebenarnya ada perubahan. Jadi pertama, simulasi ini dilakukan kepada 200 orang. Jadi setiap orang ada di posisi yang tidak beraturan. Jadi kalau misalnya ada orang yang sakit ditunjuk sebagai titik yang berwarna oranye ini menyebar ke orang sehat. Nanti ini kemudian berwarna atau berubah warnanya menjadi biru. Ini harusnya sebenarnya mungkin Anda harusnya lebih jelas ya untuk melihat ini. Saya coba lagi ya ke warna biru atau biru dan semuanya akan cepat tersebar. Nah, titik pink itu nanti akan berubah warna dari warna orange, kemudian warna biru, kemudian juga ada warna pink. Nanti diibaratkan jika orang yang sudah sehat tidak akan tertular lagi. Jadi dengan simulasi ini jumlah orangnya semakin sedikit, semakin banyak orangnya juga semakin lambat laju grafisnya. Oke. Nah, bagaimana social distancing itu harus diterapkan? Ada beberapa grafis, ini grafis dari Washington Post yang juga saya mau coba tunjukkan. Jika tidak sama sekali melakukan atau menerapkan social distancing. Jadi Anda lihat orang yang sakit, orang yang sehat, apalagi orang yang sakit tetap pergi ke tempat kerumunan atau ke tempat-tempat yang memang banyak sekali orang kemudian berinteraksi di sana tanpa menjaga jarak, sehingga jumlah orang yang sakit menulari orang yang sehat jumlahnya akan semakin terus bertambah, dan ini juga akan memunculkan atau berpotensi tingkat kematian atau penyebaran orang-orang yang tertular virus tersebut, ya, kurang lebih seperti itu. Lalu bagaimana jadinya kalau misalnya kita melakukan partial lockdown, ya? Kalau partial lockdown ini kita lihat ya, bagaimana masih misalnya kayak beberapa negara seperti Italia, kemudian Denmark, kita lihat yang masih melakukan partial lockdown, seberapa efektif sebenarnya. Jadi ini menunjukkan kalau misalnya terjadi karantina besar-besaran, misalnya yang salah satunya dilakukan oleh Tiongkok atau Cina, tempat pertama kali kasus COVID-19 ini kasus COVID-19 ini ditemukan, walaupun memang karantinanya terlihat besar-besaran, tetap ada 1-2 orang yang terpapar atau terdampak virus corona. Lalu bagaimana kalau misalnya kita betul menerapkan social distancing tersebut? Jadi menjaga jarak, apa yang akan terjadi? Orang yang sakit tidak akan, atau potensi penyebaran virusnya kepada orang yang sehat itu akan semakin sedikit. Jadi kalau misalnya Anda lihat kurvanya atau kurvanya, ini tidak sebesar orang-orang atau negara yang tidak menerapkan social distancing sama sekali. Ya, jumlah orang yang sehat pun kemungkinan untuk terpapar virusnya angkanya tidak akan cepat. Nah, kemudian ada juga hal atau yang bisa kita lakukan, yaitu dengan extreme social distancing. Jadi betul-betul tidak hanya membatasi jarak, tidak pergi keluar rumah, bahkan salah satunya bisa ada jam malam. Semacam itu, jam malam yang bisa dilakukan. Anda lihat kurvanya tidak akan setinggi yang sebelum-sebelumnya. Dan orang-orang yang terpapar itu pun juga akan lebih sedikit potensinya dari orang-orang yang sakit atau terpapar virus corona salah satunya dalam hal ini. Jadi ini yang saya mau sampaikan, bahwa pentingnya menjaga social distancing ini tidak hanya menjadi kewajiban dan keharusan dari pemerintah, tapi kita semua masyarakat harus bisa menerapkan hal sama, praktik yang sama untuk mencegah penularan atau penyebaran virus COVID-19 ini semakin banyak lagi.